perbedaan hukum pidana dan perdata. Untuk yang pertama, apa fungsi di tugas hukum itu? Fungsi di tugas hukum yaitu pertama, untuk memberikan rasa keadilan bagi setiap individu. Kedua, untuk mengingatkan kepada setiap individu untuk melakukan hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Yang ketiga adalah untuk menggerak pembangunan. Yang keempat adalah menjamin rasa keamanan dari setiap individu baik secara fisik maupun secara batin. Kita tahu bahwa hukum itu selalu mengatur setiap individu atau setiap manusia agar berbuat lebih baik lagi. Ketika kita melanggar hukum atau melakukan kegiatan yang semena-mena atau terserah kita sendiri, kita akan dikenakan sanksi ketika melanggar hukum. Karena setiap negara itu pasti mempunyai hukum atau peraturan yang telah ditetapkan di negara itu. Untuk pertanyaan yang kedua, apakah norma dan hukum itu adalah sama? Norma itu sama dengan hukum. Kalau hukum itu juga sama dengan norma atau moral. Mengapa demikian? Karena hukum itu telah mengatur tingkah laku kita sebagai individu atau sebagai warga negara untuk berperilaku baik. Kita dituntut untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang baik atau tidak melanggar hukum, tidak semena-mena kita, dan kita itu dibatasi oleh hukum. Mengapa demikian? Karena hukum itu ketat untuk mengatur kita agar tercipta keamanan dan keadilan bagi setiap warga negara. Kita pun juga akan tahu hak dan kewajibannya apa yang harus kita lakukan. Norma itu juga mengatur tentang diri kita sama seperti hukum, tapi dalam hukum itu memiliki suatu peraturan yang tertulis atau dalam negara kita itu kita mempunyai KUHP. Itu adalah peraturan tertulis untuk negara kita. Dan untuk yang ketiga, hukum perdata dan pidana. Perbedaan antara hukum perdata dan pidana adalah dalam berbagai aspek. Untuk yang pertama, misalkan dalam pengertiannya, hukum perdata itu mengatur hubungan antara individu dengan individu lain, mengatur tingkah laku mereka antara individu dengan individu lain, dalam suatu keluarga atau dengan orang-orang lain, agar mereka itu memiliki hak kewajibannya masing-masing. Mereka bisa mempertahankan hak dan kewajibannya masing-masing agar hak mereka tidak direbut oleh orang lain. Untuk pengertian hukum pidana, yaitu hukum pidana itu mengatur tingkah laku kita sebagai aspek atau kita itu sebagai titik kita itu sebagai alat atau sebagai titik hukum atau subjek hukum maksudnya. Kita sebagai subjek hukum mempunyai aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh negara ini. Jadi kita diatur oleh hukum pidana dalam peraturan yang telah tertulis. Hukum pidana itu mempunyai sanksi-sanksi yang sangat tegas. Untuk yang kedua, perbedaan hukum perdata dan pidana dalam bidang isi. Hukum isi dalam hukum perdata dibagi menjadi beberapa hal. Misalkan hukum perdata itu digolongkan hukum terkait hukum keluarga, kedua hukum kekayaan atau harta, ketiga itu hukum perkawinan, keempat hukum ahli waris, dan yang kelima adalah hukum dari perseorangan itu sendiri. Untuk hukum pidana itu digolongkan menjadi dua hal, yaitu hukum privat dan hukum publik. Untuk hukum privat itu mengatur antara perseorangan dengan orang lain. Jadi kita itu memiliki hukum untuk bertindak laku antara individu yang satu dengan individu yang lain. Sedangkan untuk hukum publik itu mengatur memiliki aturan sebagai tentang negara kepada warga negaranya. Jadi negara ini mempunyai aturan-aturan yang sangat tegas kepada warga negaranya yang ada di dalamnya. Untuk perbedaan yang ketiga adalah perbedaan dasarnya atau dasar sumbernya, dasar berlakunya. Dasar berlaku hukum perdata itu hukum ini akan tetap berlaku selama hukum yang baru ini belum diterbitkan. Jadi meskipun hukum ini
sudah lama itu. Ini masih tetap berlaku selama hukum yang baru itu belum diciptakan. Tetapi untuk hukum pidana itu mempunyai perbedaan dari hukum perdata. Ketika hukum pidana itu meskipun lama, kemudian muncul hukum yang baru, kita itu akan menggunakan hukum di mana hukum ini akan menguntungkan kita. Hukum yang paling menguntungkan kita itu adalah hukum pidana yang akan kita pakai dalam penerapannya di Indonesia. Misalkan hukum perdata. Hukum perdata ini kita memberi contoh. Contoh yang saya ambil adalah ketika seseorang, misalkan saya meminjam uang kepada suatu koperasi, kemudian saya tidak mengembalikan kepada koperasi tersebut. Saya dapat dituntut secara hukum perdata apabila koperasi itu melaporkan saya kepada pihak yang berwajib. Kemudian untuk hukum pidana itu tidak perlu untuk orang korban atau seorang yang dirugikan itu melapor kepada pihak yang berwajib. Hukum pidana itu seperti ini. Misalkan saya meminjam atau mempunyai mandat atau kewajiban dalam suatu operasi. Saya memiliki tanggung jawab atas uang itu atau uang yang di dalam operasi. Kemudian saya menyelewengkan atau mengurusi uang itu secara pribadi, untuk digunakan secara pribadi. Dengan demikian saya bisa langsung dituntut oleh pihak yang berwenang untuk dapat dijaduli hukum pidana. Demikian yang dapat saya jelaskan tentang hukum pidana dan perdata dan sebelumnya itu. Maaf.